Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah perancangan dan pemrograman web. Selamat bertemu kembali setelah mengikuti ujian tengah semester kemarin ya. Ini adalah materi perkuliahan setelah ujian tengah semester. Kita sudah sampai ke materi yang ke-8 dengan sub bahasan materi yang ke-6 tentang perancangan dan pemrograman web. Saya ingatkan jangan lupa untuk melakukan presensi terlebih dahulu di LMS Informatika, baca materi slide-nya dengan detail, kemudian ini hanya sebagai tambahan untuk menambah kejelasan daripada materi yang ada. Baik, kita mulai. Konsep pemrograman internet atau web ya. Sebelumnya kita banyak bicara tentang desain. Nah, saat ini setelah UTS kita akan bicara tentang pemrograman ya. Nah, konsep pemrograman internet di sini merupakan pemrograman aplikasi berbasis internet. Aplikasi internet ini merupakan satu jenis aplikasi yang menerapkan arsitektur sistem terdistribusi dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi komponennya. Kata kuncinya di sini adalah sistem terdistribusi dan komunikasi via atau melalui internet. Nah, kemudian jenis-jenis sistem terdistribusi di sini sudah banyak kita bahas di mata kuliah jaringan ya. Ada client server, kemudian ada yang peer-to-peer. Ya, bedanya di sini ada client server itu dia lebih memanfaatkan teknologi internet ya, sehingga kliennya itu bisa banyak sekali. Kalau peer-to-peer ini tergantung daripada kemampuan servernya. Nah, pada prinsipnya arsitektur peer-to-peer juga merupakan arsitektur client server di mana setiap komponen itu mempunyai fungsi sebagai client sekaligus sebagai server ya. Itu komponennya antara lain. Nah, apa kelebihan daripada dan kekurangan client server ya? Kelebihannya jelas beban komputerasinya disebar di mesin karena kliennya yang mengakses atau memproses ya. Kemudian data dapat disimpan secara terpusat di server ya, dan server dapat diakses secara simultan oleh banyak klien ya. Nah, kemudian untuk kekurangannya di sini tentu ada ya. Kekurangannya di sini adalah misalnya adanya delay komunikasi client server, harus mempertimbangkan sinkronisasi dan paralelisme dalam mendesain client server. Seperti itu. Yang perlu kita bahas ya. Nah, ini komunikasi via internet ya. Via internet di sini sudah pasti yang biasa kita gambarkan dengan awan di sini ya. Ini akan terlihat beberapa klien di sini ya, bisa melalui satelit, LAN dan lain sebagainya. Ya, itu adalah sebuah jaringan komputer yang sangat besar. Ya, besar menghubungkan jaringan kecil, tapi protokol menggunakan TCP/IP. Nah, komunikasi menggunakan protokolnya adalah aturan yang disepakati oleh klien server mengenai bagaimana cara berkomunikasi. Protokol ini ada protokol aplikasi, ini tergantung aplikasi yang digunakan ya. Misalnya klien dan server ini saling berbalas pesan dalam format urutan tertentu. Kemudian protokol transmisi ini menggunakan TCP/IP. Di sini maksudnya adalah pesan dipecah-pecah menjadi potongan-potongan paket. Setiap dapat melewati rute jaringan yang berbeda. Nah, dalam mata kuliah pemrograman internet hanya akan dipelajari protokol aplikasinya saja. Ini beberapa contoh aplikasi berbasis internet yang Anda sering gunakan ya. Ada web dan email, chatting, ya voice atau voice over IP. Seperti betapa mudahnya sekarang kita berkomunikasi dengan WA, ya bisa bicara, video call. Nah, kemudian aplikasi dalam konteks judul di atas mengacu pada level protokol dan dapat disebut sebagai layanan internet. Jadi aplikasi dalam konteks software, misalnya aplikasi web browser, dapat mengakses atau menyediakan salah satu atau beberapa layanan internet di atas.